Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Andika Tanjung dari kelas 1ND NIM 02213030002 akan memaparkan materi tentang ruang lingkup HAM dan juga perkembangan HAM di dunia internasional. Yang pertama adalah ruang lingkup HAM. Di dalam ruang lingkup HAM terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah ruang lingkup yang individu. Di ruang lingkup individu, HAM menjamin setiap individu untuk mendapat haknya dalam hak-hak dasarnya, seperti hak untuk hidup, hak untuk berpikir, hak dalam kebebasan berpendapat, hak dalam memilih agama, dan juga hak atas perlindungan hukum. Di dalam bagian ini, hak tidak mengenal ras, suku, agama, kepercayaan, golongan, dan juga kebangsaan. Tapi hak di sini adalah harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang hidup. Yang kedua adalah ruang lingkup sosial. Di bagian ini adalah HAM juga menjamin kehidupan sosial setiap individu, yaitu di samping mereka mendapatkan hak dalam menyatakan pendapat, hak untuk berorganisasi, hak untuk berpartisipasi, dan juga hak menyatakan pendapat di depan umum. Selanjutnya, bagian ketiga adalah ruang lingkup ekonomi. Di bagian ini juga sama, HAM juga menjamin hak-hak setiap individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan akses ekonomi yang layak, mendapatkan penghasilan yang layak, dan perlakuan adil di bidang dunia kerja, dan juga mendapatkan jaminan sosial bagi setiap pekerja. Di ruang lingkup budaya, HAM juga menjamin setiap individu untuk dapat mengakses dan menikmati dan juga melestarikan budaya, termasuk juga hak masyarakat adat untuk melestarikan tradisi dan adat mereka sebagai warisan budaya. Di ruang lingkup dunia politik, HAM juga menjamin hak-hak setiap individu untuk menyatakan pendapat, untuk berpartisipasi, hak untuk dipilih maupun juga memilih, dan juga hak dalam berorasi, beraspirasi di dalam politik yang damai. Di bidang lingkungan dan pembangunan, HAM juga menjamin hak atas lingkungan hidup yang bersih dan layak, termasuk juga HAM menjamin hak atas pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Selanjutnya, perkembangan HAM di dunia internasional. Sebelum era modern, HAM di era kuno belum terlalu diprioritaskan oleh dunia global. Namun di era-era setelahnya, perkembangan HAM sangat menarik perhatian global. Semisal kita lihat sebelum Perang Dunia, HAM telah mulai muncul dalam berbagai bentuk, seperti Magna Carta tahun 1215 di Inggris, yaitu yang membatasi kekuasaan raja dan memberikan dan menjamin hak-hak setiap bangsawan. Selanjutnya ada juga Deklarasi Kemerdekaan AS tahun 1776 yang merupakan isinya menegaskan hak untuk hidup, kebebasan, dan juga menjamin kebahagiaan. Juga Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Prancis tahun 1789 yang menekankan kebebasan dan kesetaraan manusia. Pasca Perang Dunia Kedua, HAM sangat menjadi prioritas bagi setiap global pada masa itu. Sehingga pada era setelah Perang Dunia Kedua dibentuklah PBB atau United Nations tahun 1945 sebagai wadah
dalam mengawasi tindak tanduk dalam penyelenggaraan HAM di dunia. Di PBB sendiri telah banyak dimunculkan berbagai resolusi-resolusi dan juga bentuk-bentuk kesepahaman setiap negara-negara yang tergabung di dalamnya, seperti Deklarasi Universal HAM tahun 1948 yang mengadopsi dari Universal Declaration of Human Rights atau UDHR. Pembentukan lembaga dan mekanisme HAM, dibentuknya Komisi dan Dewan HAM PBB sebagai wadah dalam pelaksanaan HAM di berbagai negara, pengadilan HAM regional seperti yang ada di Afrika, Inter-Amerika maupun Eropa. Dalam perkembangan HAM di dunia internasional menunjukkan kemajuan yang besar dan signifikan sebagai sistem hukum dan kelembagaan global. Meskipun tantangan demi tantangan masih ada di dalam pelaksanaan HAM di dunia ini, karena patut kita sadari bahwa negara-negara masih banyak yang melakukan pelanggaran HAM dengan berbagai mekanisme, berbagai bentuk, dan seolah-olah itu bukan sebagai pelanggaran HAM. Lebih daripada itu, tindakan-tindakan yang melanggar HAM seperti genosida di Israel, genosida di Palestina oleh Israel, yang membuat mata dunia harus terbuka lebih lebar, karena elit-elit dunia menganggap itu hanyalah sebagai bentuk pertahanan diri mereka. Karena lebih daripada itu, kita sebagai umat manusia harus selalu menjunjung human right. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.